Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari NMC 1J021150 ingin mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul analisis deskriptif. Pengertian deskriptif kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang artinya negara atau menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pengertian statistik ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini menggunakan satu lebih tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Statistik sebagai ilmu pengetahuan dapat dibebankan menjadi dua golongan, yaitu statistik deskriptif atau disebut dengan berkaitan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan secara numerik, seperti menghitung rata-rata dan defisit standar, maupun secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih atau mudah dibaca dan dipahami. Statistik inversial, statistik reveal. Deskriptif yang lazim dikenal pula dengan istilah statistik deduktif. Statistik sederhana dan deskriptif. Statistik adalah statistik yang tingkat pekerjaan mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dan yang kedua itu adalah statistik deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berupa rata-rata, simpangan baku, kemiringan, dan kerugian kurva yang lain-lain. Ini termasuk dengan ciri-ciri deskriptif. Jenis-jenis deskriptifnya itu adalah jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukuran nominal, ordinal. Harus diuji dengan teknik statistik yang tepat untuk menguji hipotesis deskriptifnya. Yang pertama itu adalah uji binomial. Apabila pada suatu populasi dengan jumlah N terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kelas yang lain adalah yang berkategori N kurang X, dan probabilitas untuk mendapatkan nilai X. Yang kedua itu adalah uji Q-kuadrat. Uji Q-kuadrat ini menggunakan jika populasinya terdiri atas dua kelas atau lebih atau sampel yang besar. Langkah-langkah deskriptif dalam penelitian deskriptif memiliki langkah penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Dan yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Dan yang ketiga adalah menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Kelebihan statistik deskriptif dengan statistik deskriptif. Kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas, rapi, serta maupun memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemutusan data, ukuran penyebaran data. Dan yang kedua itu adalah kekurangan statistik deskriptif. Statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Statistik ini hanya bisa digunakan untuk sampel data yang sempat dipelajari dan tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan tentang populasi atau kelompok lainnya. Pengambilan kesimpulan dalam statistik deskriptif jika ada hanya akan ditujukan pada kumpulan yang ada. Penelitian deskriptif dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui. Ini termasuk dengan contoh dan tujuan deskriptifnya. Dan mengetahui nilai dari variabel mandiri yang berjumlah minimal satu variabel tanpa membuat komparasi dan mengkorelasikan dengan variabel lainnya. Adapun contoh dari penelitian deskriptif misalnya pada artikel yang berjudul Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik Vinil di Yogyakarta. Penelitian studi kualitatif deskriptif perilaku konsumen rilisan fisik vinil
Yogyakarta dilakukan oleh Sulistiono dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Kisah ini termasuk penelitian tersebut kualitatif karena mendeskripsikan hasil riset penelitian fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Baiklah, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.